Nah, waktu pemilihan Kang Emil nggak mau kalau misalnya hanya acara peletakan batu. Kata Pak Prabowo, saya butuh kamu di Jakarta. Saya berharap kan, debat itu kan ngomongin masa depan. Gue ini lagi beradaptasi. Kadang pagi-pagi ada panic attack, dan overwhelmed. Jadi sekarang tuh kurang rilis gitu. Kurang menikmati. Menurut saya itu. Jadi kayak sekarang tuh kayak ada beban. Saya pengen teman-teman juga ngasih tahu kalau seandainya Kak Emil melakukan kesalahan. Oh, cantiknya Ibu Atalia ini. Aduh, terima kasih. Jauh-jauh dari Bandung langsung ke sini. Iya, jadi pokoknya gini, karena kan setiap hari sebenarnya saya udah ngedampingin Kak Emil di Jakarta. Karena kan kerjaan juga di sini. Jadi biasanya Senin sampai dengan Kamis di DPR kan. Iya. Nah, Jumat itu waktu saya ke Dapil. Cuma aku bingung, Ibu kan waktu itu mau dicalonin buat wali kota kan ya? Iya. Kok malah ngambil ke DPR, Bu? Komisi 8 lagi. Komisi 8. Komisi air mata katanya. Benar katanya gitu. Kenapa sih, Bu? Kenapa sih, Bu? Bu, wali kota lebih keren loh, Bu. Gini. Kalau saya tuh pengennya beres dulu nih. Jadi kan saya tuh dulu nyalon jadi calon legislatif kan. Iya. Terus tiba-tiba orang milih saya dan itu lumayan besar juga tuh yang milih sampai 234 ribuan gitu. Terus kemudian saya belum beres ini tiba-tiba saya ke tempat yang lain, gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu satu hal sih, lebih ke amanah saya belum saya lakukan nih. Tapi yang kedua, saya ini bingung gitu, karena saya kan ini nih, memang PR perempuan ya. Kita tuh terlalu banyak berpikir. Beda dengan laki-laki dia bisa memutuskan pada saat itu mau seperti apa. Nah dulu kan Kak Emil udah digonjang-ganjing nih, bakal maju ke Jawa Barat atau ke Jakarta kan. Nah saya jadi bingung nih. Terus kemudian saya pikir gini, kalau saya jadi calon wali kota, Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil mau jadi calon di Jakarta atau di Jawa Barat, lah kita ini keluarganya gimana ya gitu. Kenapa? Ya dua-duanya bakal sibuk dong ya. Iya. Jadi saya sangat memahami gimana sibuknya menjadi seorang bupati wali kota. Maka saya bilang nih kalau orang-orang pada protes sama wali kota bla 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 itu sebenarnya harus memahami juga gitu bahwa wali kota tuh bayangin satu orang atau dua ya sama wakilnya dia harus ngurus kota yang sebanyak. Nah jadi saya mempertimbangkan dengan sangat masak. Saya ini punya keluarga ya, ada suami, ada anak juga yang harus saya urusin. Anak satu masih kecil loh. Iya, yang Arkana kan dia baru 4 tahun. Terus saya bilang ini pemikiran itu. Betul. Jadi saya tuh gini, kalau dua-duanya sibuk, kita bakal hancur keluarga sebenarnya lebih ke situ. Mikir ke sana. Jadi sejauh itu kita sebagai perempuan mikirnya. Terus maka saya bilang gini, Kang Emil, udah deh saya dukung Kang Emil aja. Jadi saya akan siap bantu dimanapun ditempatkan. Saya tetap ada di posisi juga sebagai seorang istri gitu. Jadi bahwa kemudian saya bisa berkarir di dunia politik saya, tapi saya juga bisa mendampingi Kang Emil. Kebayang kalau nanti Kang Emil misalkan jadi mudah-mudahan ditakdirkan jadi gubernur, kemudian juga saya menjadi wali kota, kita gimana gitu? Jadi jauh-jauhan ya? Ya kebayang nggak sih gitu? Kalau Ibu nyari waktunya caranya gimana? Ini kalau saya tuh kan gini, sebenarnya saya dengan Kang Emil tuh sama-sama sibuk sih. Iya sama-sama dulu sibuk. Kita sempat di momen saya lebih sibuk dari Kang Emil justru gitu. Jadi mungkin dia kesepian sih sebenarnya. Jadi nanti coba tanyain aja. Karena kalau saya sih gini, saya merasa saya ini orang yang lebih terbuka ya. Saya tuh lebih ekstrovert. Kalau Kang Emil ini introvert. Orangnya lebih dia tuh semua otak kanan banget. Waduh, orangnya udah datang. Orangnya udah datang. Kita tahan dulu. Kang Emil, saya hadirkan juga bekas anak buah ya. Asik, jarang-jarang Luci Olive mau masuk. Hanya karena ada Kang Emil mau. Jadi penonton ya, kalau mau tahu siapa saya, maaf. Tanya ke Ci Olive. Coba tanya Ci Olive. Gimana? Kamu kan pernah kerja sama Kang Emil? Kerja di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Tapi kan bosnya akhirnya Kang Emil juga kan. Coba kamu gambarkan Kang Emil secara fair ya. Selama kamu kenal Kang Emil sebagai atasan. Coba kita dengar di penasaran juga. Ini ada satu sih Kang Emil yang aku inget ya. Biasanya kalau kita ada proyek itu kan pasti diresmikan sama pimpinan tertinggi. Nah waktu di Jawa Barat pimpinan tertingginya kan gubernurnya Kang Emil kan. Kang Emil ya. Gitu. Nah biasanya itu pasti udah bikin aja dulu buat show, buat acara. Buat yang penting potong pita, peresmian, peletakan batu, seperti itu. Nah, waktu pemilihan Kang Emil nggak mau kalau misalnya hanya acara peletakan batu. Kalau benar-benar peletakan batu memang harus dibangun saat itu juga. Gitu. Jadi orangnya tuh nggak suka yang... Jadi bukan buat show. Bukan untuk hanya tampil doang gitu. Bukan. Mau gimmick-gimmick lah kan. Jadi bukan gimmick. Jadi bukan gimmick. Jadi waktu itu kalau gimmick kan seolah-olah
mau dibangun padahal kapan-kapan. Oh, emang banyak Iya, begitu banyak. Kang Emil? Biasa gitu. Saya pura-pura nggak tahu aja. Jadi kan kalau misalnya pejabat kan pasti harus ada acara potong pita, peletakan batu pertama, peresmian, lalu tanda tangan. Nah, yang aku ingat Kang Emil itu tidak mau kalau itu tidak beneran akan dibangun. Itu satu hal ya. Dan benar-benar akan dibangun. Itu satu hal. Terus hal yang lain, yang paling kamu tahu nih dari seorang Kang Emil. Iya, Kang Emil gimana ya? Kan waktu di Jawa Barat aku ngerasa kan aku di BUMD. Kang Emil ini orangnya introvert kata Ibu. Menurut kamu Kang Emil introvert nggak? Enggak sih. Kang Emil enggak sih, emang iya, Bu? Aslinya jadi sebenarnya introvert, tapi dia berusaha untuk tidak introvert gitu. Jadi kalau curhat ke saya tuh, ini bukan aku loh sebenarnya. Gitu. Oh, Jadi gitu. ibaratnya gini lah ya. Itu. Biasa Jadi ada dua. Biasa di ibaratnya gini, biasa di dapur, dipaksa suruh nunggu di ruang teras rumah. Tetangga lewat, mau nggak mau kan harus dada-dada kan, kira-kira gitu. Halo Ibu, kemana sehat? Kayak gitu. Iya. Tapi aslinya orang dapur. Aslinya lebih diam sebenarnya. Iya. Cuma semestanya tuh diam, tapi karena tuntutan dari profesi Pekerjaan. jawaban kepemimpinan, Iya. maka saya berlatih mengubah diri menjadi ekstrovert. pertanyaan, ini ada pertanyaan dulu. Kenapa harus begitu? Kan orang bisa menangkap itu kesannya jadi maaf ya. Kalau ambil negatifnya, munafik berarti. Enggak, justru kalau kan pemimpin makhluk panggung. Oke. Nah di panggung kan nggak mungkin diem kan? Iya. Pasti harus menyapa. Iya. Justru kalau saya diem seperti di dalam ruang privat gitu kan, sombong. Oh, jadi kesannya gitu. Didedahin, nggak senyum. Nah, ini Itu ada pertanyaan kejadian. netizen, ada pertanyaan netizen pas banget. Kenapa sekarang berubah? Oh, dari Udah dulu. jarang balas komenan di Instagram. Ayo jawab. Sibuk. Bisa aja. Pasti kan ada urusan sama yang tadi. Karena dari aku lihat kan Kang Emil waktu di Jawa Barat nih mau main sosmednya, jawabnya kan sering tuh. Cet. Begitu mau ke DKI dia berubah. Ya gini, sebenarnya sebelum Pilkada Jakarta, kan hidup saya itu sudah di zona nyaman, gitu ya. Kelihatan. Jadi Kelihatan banget sih. lah masuk ke Jakarta kan, sedang beradaptasi itu poinnya lah ya. Beradaptasi. Iya. Ini kalau kelucuan di Bandung nih nyambung nggak kalau saya melakukan hal yang sama untuk audiens Jakarta? Ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Iya. Contoh ya, Iya. aku tuh bingung. Ada apa dengan PIN gitu ya? Seolah-olah kalau di PIN tuh dianggap negatif gitu. Pin, maksudnya Pin pin komen. komen. Pin komen. Emang kenapa? Iya kan dianggap Jangan bahwa baperan. kalau saya ngepin berarti saya itu sedang membuat panggung buat yang dipin dibully pendukung saya. Iya, jadi kayaknya Betul. baper gitu terus. Padahal maksud saya kan begini, logika saya ya. Yang namanya medsos, kalau dia udah berani komen, berani juga dong dia dibalas komennya kan? Artinya ada tanggung jawabnya. Iya, masa ngomen mau, dibalas komen nggak mau. Berani ngomong, ya berani harus tanggung jawab. Kan begitu kira-kira ya, maksudnya ke arah sana. Betul. Tapi akhirnya Kang Emil dilihatnya jadi... Seolah-olah tidak mau terima kritik. Oh. Seolah-olah nyari bala bantuan supaya si kritikus itu diserbu gitu kan. Oh, iya, Kan nggak iya. begitu. Maksud saya itu Iya, kan iya. kita ini demokrasi nih. Kalau demokrasi, setuju nggak setuju kita dialog dong. Iya. Nah, Jangan dialog itu, jangan ribut lah maksudnya. dialog itu salah satu panggung dialog itu namanya PIN. Kan disediain Instagram juga. Iya. Kalau nggak bermanfaat kan ngapain? Berarti arahnya Kang Emil itu ingin mendewasakan orang-orang bersosial media Betul. dengan bahasa Nih, contoh yang sederhana baik aja gitu. ya, sudah sederhana. Hmm. Kenapa kalau pemimpin dikritik kayak saya, terus saya jawab, setiap saya jawab itu bagi pengkritik disebut baper. Oh kan si bapak baperan, dia ngejawab gini. Nah saya bilang, Serba salah. kan hak jawab. Kamu nanya, datanya salah. Hmm. Aku benerin dong dengan data-data yang sebenarnya. Pas dijawab itu, jadi sering disebut definisi baper itu karena menjawab. Menjawab. Jadi seolah-olah, nggak semua ya, seolah-olah netizen itu inginnya kalau pemimpin dikritik udah diam aja. Nggak usah berconversation, nggak usah bercakap. Itu sebenarnya kan pilihan ya. Kalau kita berpikir kan, wah iya, mendingan gue diem aja deh biar gue kelihatan bagus gitu ya. Benar dong, Kang Emil pernah berpikir gitu dong. Bukan begitu. Diam untuk tidak menambahi dinamika konflik. Konflik gitu. Itu yang membuat Kang Emil sekarang jadi kelihatan lebih kaku nggak sih?
Ada komentar begitu. Ada ya? Cuman kalau saya jawab, saya lagi mengobservasi Nah, sebenarnya. Setuju. Apakah gitu ya, Apakah? logika-logika selama ini yang saya pakai, Iya. diterima nggak di Jakarta? Iya. Kan orang lagi butuh juga simpati. Iya, adaptasi juga Serba orang dengan salah. kedatangan Kang Emil ya. Betul. Tapi kalau menurut Ibu, Kang Emil kan pasti kan sering cerita ya, keresahan beliau datang ke Jakarta. Coba dibocorkan. Jadi gini, kalau saya lihat ya Bang, Kang Emil ini memang makhluk yang adaptif. Jadi saya kenal sama Kang Emil ini dibilangnya si Raja Lempeng. Lempeng itu artinya lurus banget gitu. Jadi dia jarang menyapa dan lain sebagainya. Prosesnya ketika tiba-tiba menjadi seorang dulu wali kota, itu dia berubah banget. Jadi saya tuh dulu ngedampingi Kang Emil, kalau dia mau ketemu kliennya aja, dia latihan dulu nih. Mau ngomong tuh ntar gimana gitu loh. Saking tadinya kan pendiam, introvert kan. Jadi proses gitu. Terus tiba-tiba dia merubah dirinya sedemikian rupa, dia bisa menjadi orang yang lebih luwes gitu ya. Ketemu orang enak. Terus gini, kalau ketemu Nggak serius, di rumah dia latihan, Bu. Bener, itu dulu Di ya. rumah dia latihan. Betul, dia latihan. Lucu Sampai banget. saya ingat banget Kok waktu nggak dulu. di-vlogin ya? Dulu zaman dulu tuh ada 55 tahun konferensi Asia Afrika, itu dia latihan banget tuh Tegang ya, untuk tegang ngomongin Dasar-Sila Bandung. Di depan dalam bahasa Inggris, depan itu kan dari seluruh dunia tuh yang pada datang. Itu dia latihan dulu, itu prosesnya. Tapi kemudian sekarang dia udah gampang banget kayaknya dia menyesuaikan. Jadi menurut saya ya, ini bukan karena di depan Kang Emil, dia tuh cerdas banget. Jadi kalau misalnya di satu acara, dia cuma nanya sama saya jadi, ini apaan sih teh? Aku ngomongin tak, itu dia bisa ngomong sama dengan apa yang saya sampaikan. Itu paling cuma di kemampuan mencerna itu cepet banget, adaptif banget. Mata ke sana, telinga ke situ. Ya gitu. Jadi dia memang kadang-kadang nggak ngeliat saya suka sebel. Ini Oh, ini gayanya begini. Tapi gitu ya. Nah tapi ini terusin ya. Nah kemudian dia sudah mencapai pada posisi tertentu, dia bisa meraih simpati warga masyarakat, khususnya di Jawa Barat pada waktu itu kan. Jadi Kang Emil itu dalam posisi yang dia tuh menurut saya dia dielu-elukan gitu. Kalau di Jawa Barat tuh dari kampung mana juga pada tahu gitu. Tiba-tiba dia dalam situasi yang baru. Dia harus datang ke sebuah tempat yang mungkin orang tidak melulu mengenal 100% tentang Kang Emil. Makanya di Jabar saya diakang-akang kan. Dia di tuh sini dia lu kan. Lu kan. Kan kalau orang Jawa Barat ngerasa ini nggak sih, kalau orang Jawa Barat ya ngerasa lu tuh kasar nggak sih kalau untuk orang Jawa Barat? Karena kan budaya kan beda ya di awal. Gini, kan tadi saya coba beradaptasi ya. Nah itu adaptasi. Di minggu pertama saya ke Jakarta kampanye, saya ketemu dengan tokoh Betawi. Dia duduk sini, saya duduk di sini. Pak, izin saya mau kenalan nama saya. Baru setengah, lu diam dulu loh, oke? Gua tuan rumah, lu diam. Ngopi dulu, tapi baik, ngopi dulu. Tapi itu gayanya. Setelah ngopi, gue dulu yang ngomong, baru lo. Asik. Jangan duluan. Iya. Ya Pak, maaf. Lucu banget. Kebayang nggak? Tapi itu memang biasa. Maksudnya kan saya basa-basi dulu ya. Iya. Pak, saya bertamu ke rumah Bapak, mau Lucu minta nasihat, pendapat, silakan gitu. Iya. Terus saya baru ngomong berapa detik kan gaya Betawinya munculnya. Nah, itulah yang saya maksud. Saya beradaptasi. Tapi kaget nggak? Agak, tapi udah biasa sekarang. Tapi Bang, ini asli. Saya kan pertama kali mendampingi Kang Emil nih ke Jakarta nih. Saya kan juga turun nih. Jadi setiap hari juga saya setelah kerja tuh saya keliling. Terus sebelum saya turun saya gini, saya bisa nggak ya? Ini beda banget nih. Kalau di Jawa Barat kan saya udah apa banget lah, gampang. Saya tahu banget cara mendekati warga gitu. Di sini kan agak kaget juga ya. Bagaimana juga ini dunia yang baru yang saya mungkin juga harus pendekatannya dengan pendekatan komunikasi budaya, dulu nih. Budaya yang berbeda ini harus gimana? Tapi itu asli loh. Itu semua terbantahkan. Jadi saya tuh ketemu sama orang pertama kali saya ke BKT. Itu asli kan itu terbuka banget ya, dalam arti itu bukan dikondisikan dan sebagainya. Itu saya ketok pintu dan lain sebagainya. Itu beda banget, ternyata penerimaannya luar biasa. Ini beda banget sama yang ada di medsos-medsos. Kan di medsos itu kan bilangnya gini, waduh penolakan banyak banget buat Ridwan Kamil gitu ya. Wow, netizen tuh segala macam. Ketika saya datang itu saya merasa malah hangat banget. Saya bilang, ini kok kayak beda banget ya. Sambutannya beda ya? Sambutan. Itu malah gini ya. Saya ketemu sama ibu-ibu tuh sampai saya diumeng-umeng gitu. Aduh Bu Cinta. Makanya, dan mereka tahu banget ini Bu Cinta, mamahnya Eril, istrinya Ridwan Kamil. Jadi kalau itu beda banget dalam sama pilkada medsos. itu banyak fabrikasi isu. Oke. Maaf ya. Bang Densu nyuruh orang
nyoret-nyoret spanduk saya 5 biji doang. Ya. Foto-foto, viralin seolah-olah semua menolak kayak gitu. Iya bisa kan kita framing begitu bisa. Wah itu banyak banget. Iya, iya. Aslinya di lapangan, waduh ternyata bedanya di Jakarta, orang Jakarta tuh lebih ekspresif. Ya benar-benar. Ya Bang di Zoom nih, ini apa? Luka. Dicakar ibu-ibu Jakarta. Nah itu aku pengen nanya. Jadi kalau di Jawa Barat ya, Kang Emil tuh kalau kemana-mana tuh suka digemesin sama ibu-ibu, dicubitin kan? Tapi tidak sampai luka-luka seperti ini. Oh, jadi kalau di Jawa Barat dia sampai luka? Iya. Tunggu. Kalau di Jawa Barat dia sampai luka berarti? Enggak terlalu. Di sini lebih ekspresif. Iya. Ini belum di sisi ini. Oh ada juga ya? Jadi sama aja ya, pada gemes gitu. Paslon yang sudah ternodai. Oh iya, tapi kan kalau kita lihat ini kan jadi polemik juga dengan banyak isu kan. Salah satu isunya itu Kang Emil datang ke sini. Yang paling pertama aku dengar malahan penolakan dari Jackmania. Itu kan isunya gede. Nah, saya nggak tahu Kang Emil ada sempat merapat ke sana nggak? Udah ketemu dengan pentolan-pentolannya. Saya sampaikan begini ya logika saya. Saya itu datang ya niatnya kan baik, mengurusi sebuah wilayah. Ya. Kalau takdirnya nanti jadi, maka semua urusan di wilayah saya urusin. Oke. Dari sajadah sampai haram jadah, dari urusan ekonomi sampai sepak bola. Iya. Jadi kalau saya terpilih, pastilah ngurusin Jackmania karena saya gubernur Jakarta kan begitu. Bedanya Bang, saya datang dari bobotoh Persib yang secara historis punya rivalitas. Kan saya bilang, Pak Jokowi dari mana? Solo. Waktu Solo membela apa? Persis Solo kan? Persis ya? Oh, PSIS. Persis Solo kan gitu. Pak Ahok dari mana? Dari Bangka Belitung. Jadi artinya pada saat sudah berada di Jakarta ya menjadi supporter dari Persija atau Jackmania. Nah, hanya bedanya saya datang dari rivalitas itu. Makanya saya bilang saya nggak akan banyak mempolitisasi sepak bola selama kampanye kan. Kalau bisa jangan. Ya jangan. Tunggu tanggal mainnya aja. Kalau saya terpilih maka sesuai sumpahnya semua saya urusin. Contoh sederhana ya. Persija itu kasihan. Dia kalau main home-nya itu di Jawa Barat. Di Pakansari Bogor, di Bekasi. Oh jadi di Jawa Barat? JIS-nya nggak bisa dipakai. Oh JIS-nya nggak bisa dipakai? Rumputnya lagi dirapihin, abis konser Bruno Mars. Dalam logika saya ya Bang, kan JIS itu dibangun buat sepak bola ya. Iya sih. Musik ya maksudnya boleh, tapi sunat lagi bukan wajib gitu ibaratnya. Lah ini kan ketukar, yang wajibnya malah minggir, yang sunatnya malah main di situ. Iya. Nah saya bilang kalau nanti makan gitu ya, saya kembalikan sesuai niat maksudnya supaya kalau lagi main home masa di tanah provinsi orang lain kan. Kan kasihan supporternya nanti maaf ya melintasi batas, apakah keamanannya, urusan nyawa dan sebagainya kadang-kadang kan jadi sebuah isu. Itu salah satu visi saya adalah Jakarta Kota Festival. 1000 festival dalam setahun ya, kombinasi lokal, nasional, saya itu kan, internasional. Festival ya. itu perputaran duitnya 100 triliun, Bang. Iya kenceng itu. 140.000 lapangan pekerjaan. 100 triliun pendapatan dari 100 konser, 100 sampai 200 konser festival ya. Ada musik, ada games, ada komik, ada apa. Nah, di Ancol itu ada tanah reklamasi 200 hektar. Tahu saya itu. Visi saya adalah tadi membangun mirip stadion, tapi untuk konser. Sehingga nggak usah nebeng-nebeng selalu ke lapangan bola gitu. Kamu mau nanya nggak ya? Coba kau tanya host baru kita nih. Dari tadi diam aja. Mau nanya apa? Tadi tuh lagi ngobrol di sini tiba-tiba disuruh masuk. Coba kamu tanya. Kira-kira kamu nanya apa sama Kang Emil sama Ibu? Coba kita tes dulu ya. Untuk DKI nih, Kang Emil, Dulu kan aku sebelum di Jawa Barat, aku juga di DKI. Ini mainnya teknis gitu. nih. Ibaratnya kan kalau di DKI itu aku selalu mikirnya kita punya rumah, tapi kita lupa bangun WC, Kang. Jadi ada rumah tapi kita nggak ada tempat untuk buang sampah. Jadi untuk di DKI gimana Kang sampahnya? Karena kan kalau masalah DKI itu polusi, sampah, banjir. Nah solusinya kalau saya dimulai dari sumber sampah. Saya kalau jadi konsep zero waste ya, meminimalisir sampah di rumah mau saya kampanyekan. Tapi pakai rumus digital. Jadi misalnya Ciolive ya. Nanti buka aplikasi misalkan ya, Zero Waste Jakarta misalkan, kita bikin aplikasinya. Terus dia daftar, Ciolive, Jakarta Barat,
jam sekian memilah sampah dengan fotonya misalkan ya. Ini organik, ini anorganik. Nanti si sistem ngasih poin. Ting, Ci Olive dapat poin 1. Nah, di apps yang sama, Ci Olive juga ngasih tahu segera diambil. Nah, nanti tukang sampah juga terima apps-nya. Sehingga dia bisa datang ke sini kayak GoFood, tapi bentuknya ngambil sampah. Terus, nah setelah sampah diambil, masuklah namanya circular economy. Yang dipilah bisa jadi duit dan bisa jadi sesuatu. Nah, yang tersisanya baru dibuang ke tempat. Nah, jadi dikurangi dulu. Pertanyaan terakhirnya baru setelah dikurangi nih oleh zero waste concept, yang sisanya dibuang kemana? Per hari ini hanya ada memang di Bantar Gebang. Tapi ada gagasan bikin pulau sampah juga. Pulau sampah. Jadi di utara itu reklamasi tidak hanya untuk perumahan kayak di PIK. Ada reklamasi buat pelabuhan, ya Tanjung Priuk ada opsi bikin pelabuhan agak jauh. Kemudian West Island Pulau Sampah juga bisa gitu. Jika manajemen di Bantar Gebangnya dianggap sudah tidak memadai kan, karena di Bantar Gebang udah 16 lantai. Nah, tapi saya ada ide juga, inspirasi dari Singapura. Itu yang 16 lantai Bantar Gebang, setengahnya bisa dipangkas oleh teknologi jadi batu, jadi batako. Si batakonya dipakai buat mereklamasi. Iya. Ini kalau aku dengar nih sebenarnya kalau Kang Emil ini kan dia sudah punya konsep ya. Kemarin udah debat-debat juga kan ya? Udah 2 kali. Debat-debat gitu. Cuman kan yang namanya exposure, simpati masyarakat itu kan sangat bermain ya. Betul. Nah, bagaimana sekarang kalau di posisi Kang Emil mau berbicara tentang apalagi yang kemarin aku sempat lihat ya di Twitter ya, walaupun aku sebenarnya nggak mau bahas, ini nyikapinnya gimana ya? Karena itu kan masa lalu ya, istilahnya sesuatu yang sudah berlalu gitu. Itulah politik praktis, Bang Densu. Politik praktis itu lawan berusaha memviral-viralkan keburukan, kejelekan, atau kehilafan. Kita punya 99 kebaikan bisa tidak viral oleh 1% kekurangan. Nah, urusan tweet lama misalnya Kan saya dulu tuh masuk politik kenapa? Saya kan warga yang marah. Pernah cerita sebelum di politik kan. Warga yang marah bikin komunitas, nge-tweet ngeritik dengan gaya-gaya sarkas dan sebagainya. Tapi kan setelah jadi pejabat publik kan saya bertransformasi. Nah, terus saya juga nggak ngeles, maka saya bilang saya minta maaf. 2013 mau pilwalkot kan muncul, saya minta maaf. 2018 mau pilgub muncul lagi, minta maaf. 2024 muncul lagi, minta maaf lagi. Mau gimana lagi kan? Kok nggak gengsi sih? Oh enggak, ibu saya mengatakan kalau salah minta membuat kekeliruan jangan malu bilang minta maaf. Nah, saya nggak ngerti nanti tiap 5 tahun tuh muncul lagi, padahal kan itu kejadian apa tulisan-tulisan pemikiran Ridwan Kamil warga yang marah itu kan 2009, 2010. Nah, yang kedua di debat nih, disebutlah masa lalu saya ya. Oh itu jadi bahan debat juga? Enggak, yang lain. Kira jadi bahan debat. Tentang performa kerja. Saya bilang tadinya saya berharap kan debat itu kan ngomongin masa depan. Bahwa apa nih solusi buat Jakarta? Oh saya punya 5, saya punya 7, pengennya begitu. Tapi dalam debat yang sebelah kan nanya, oh waktu di Bandung begini, waktu di Jabar begitu kan gitu. Ya saya jawab, 1, banyak kerja, banyak cerita. Tidak semua berhasil kan. Sedikit kerja, sedikit cerita. Nggak ada kerja, nggak ada cerita. Gitu. Jadi mendingan banyak kerja, walaupun banyak cerita, banyak dinamika kan. Saya bilang seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Serba takut, serba nggak mau ambil risiko, mending diam aja nunggu 5 tahun pencitraan. Kan saya nggak begitu. Mendingan saya berimajinasi, saya eksekusi, di tengah jalan ada masalah, ya udah mau gimana. Tapi minimal saya berani ngambil keputusan dan eksekusi. Ini saya potong sebentar karena Ibu Biel mau mompa susu ya. Dia dari tadi dia udah susu katanya. Tapi ini saya seneng banget, saya support banget ya karena gini banyak Mahmud nih, mamah muda nih, yang mereka nggak mau nyusuin anaknya. Hanya gara-gara pada saat baru ngelahirin nih disuruh nyusuin tuh itu emang agak sulit, nggak semuanya berat sih sebenarnya. Iya dan itu proses banget. Itu biasanya seminggu tuh berdarah-darah lah istilahnya dalam tanda kutip ya. Nangis dulu, anaknya nangis, emaknya nangis, biasanya gitu. Tahu saya, tapi kadang-kadang mereka pada mundur.
Jadi saya bilang ini kayaknya Tuhan sudah menciptakan gitu ya, itu pasti semua bisa menyusui. Nah, tapi rata-rata makanya ini saya bilang ini harus jadi influencer nih untuk urusan menyusui, saya bilang. Oh udah Bu, dan sudah punya sponsor sekarang ya. Tapi saya persilakan dia pergi dulu karena matanya udah tajam. Tapi ya. sekalian bisa masuk programnya Kang Emil, karena kan kalau nyusuin itu buat stunting juga. Iya itu, benar. Itu bagus banget. Oh, menyusuin ASI. Betul. ASI eksklusif 6 bulan, itu masuk ke 1000 HPK kita sebutnya. 1000 hari pertama kehidupan, itu masuk banget untuk program stunting. Oh, jadi ada salah satu gizi apapun. Oh, jadi apapun pokoknya full ASI itu bagus banget supaya nggak stunting. Ya udah kamu mengasihi dia. Thank you. Soalnya tatapannya udah tajam banget. Sakit tau nggak? Iya. Karena ternyata saya baru tahu kalau orang menyusui itu kalau ASI-nya nggak dikeluarin, dia sakit sekali rasanya gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut nih, sedikit tentang bagaimana hubungan kalian berdua nih dari Jawa Barat pindah ke DKI. Saya ada break setiap 10 hari saya pulang ke Bandung. Oh, Arkana di Bandung. Arkana di Bandung. Saya pasti itu agenda buat Arka. Oh, itu ya, dari ngapa-ngapain dia mau beli mainan, dia mau berenang. Seharian ya sama Arka. Seharian ya. Terus kalau weekend, kadang-kadang Arka yang dibawa ke Jakarta. Jadi Sabtu Minggu Arka di Jakarta, sisanya di Bandung. Pada saat di Bandung hari kerja, kalau jatuhnya saya jatah pulang, saya nemenin dia. Gantian lah. Anak-anak sempat protes nggak, Kang, sama Bu, waktu rencananya pada mau hijrah lah ibaratnya ke Jakarta? Terutama yang cewek, si Teteh. Teteh Zara sih enggak sih. Dia sudah mulai kuat ya, dalam arti bahwa dia kan prosesnya dari dulu nih. Waktu protes sih waktu awal sebenarnya, waktu zaman mau jadi wali kota itu anak-anak bersuara gitu, tapi lama-lama mereka kan mengikuti, udah adaptasi dan sekarang sih terserah, pokoknya Zara dukung gitu. Zara dukung gitu. Kalau anggap nih Kang, maaf ya, saya mah doakan yang bagus lah untuk setiap orang. Nggak dapet nih Jakartanya, Ibu kan udah di Jakarta nih, Akang mau kemana? Nah, gini, Bang Densu jangan selalu melihat bahwa orang kalau tidak di politik seolah-olah jadi pengangguran. Itu kan kacamata netizen. Saya itu tidak di politik praktis, kesibukan banyak sekali. Wah, ada sombong ya? Saya bukan sombong. Iya, nge-gym padahal kesibukannya. Soalnya suka sampingnya sembari nge-gym, sembari kerja ya. Saya diminta ngedosenin di Singapura, saya punya bisnis kopi, bisnis macam-macam, ada beberapa lah ya. Jadi nggak ada masalah. Karena politik itu kan kesementaraan. Kan nggak akan selamanya, Bang. Nah, jadi saya datang dari dunia entrepreneur, break dulu untuk jadi pemimpin. Nanti kalau memang takdirnya tidak lagi, berarti kan saya balik lagi ke entrepreneur. Oh, jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak bikin link ad ya? LinkedIn ya? Karena saya entrepreneur. Kan saya pengurus Kadin pernah, lulusan arsitek masih aktif. Iya. Gitu, nggak gara-gara kemarin Pak Anies bikin LinkedIn, jadi kesannya kayak pengangguran, padahal kan nggak juga, kan belum tentu juga gitu. Cuman kalau melihat head to head, kita ngomong dikit ya ke politik head to head nih. Ibu juga boleh kasih pendapatnya. Ini kan wakil kemarin ada isu, kena dia isu, tapi udah diklarifikasi sih gitu. Saya bilang kalau keliru minta maaf. Itu gentle aja kalau itu salah. Iya. Tapi itu kan sebenarnya kan konsepnya sebenarnya lebih ke bergurau kan ya. Jadi nggak langsung bergurau. Kalau saya lihat di audiens itu ada yang nanya, Pak, banyak kartu nih di Jakarta. Banyak kartu? Ya kartu ini kartu itu kan. Kami para janda gimana? Masa nggak dikasih kartu juga? Nah Pak Wakil kan dengan logikanya mengatakan, lah kalau janda kan status, kalau yang namanya kartu kan untuk ekonomi. Harus dipilah mana kartu buat golongan tidak mampu. Kalau yang mampu kan nggak usah dikasih kartu kan gitu. Nah di situ baru bergurau itu yang tidak bermaksud. Nah inilah yang dimaksud adaptasi kan. Betul, salah satunya. Kadang-kadang maksud kita kemana? Bergurau, tapi ternyata tidak diterima. Iya. Karena ada dua ideologi. Ada dua ideologi. Ideologi pertama adalah begini. Pilihlah saya karena saya punya solusi. Nah itu ideologi yang kita harapkan. Bahwa kita memilih karena kita menghadirkan menu solusi. Ya, ibarat restoran nih. Belilah makanan saya karena menu restoran saya
Nah, ideologi kedua beda. Pilihlah saya karena sebelah saya jelek. Karena sebelah saya jelek, pilihlah saya. Nah, itu yang terjadi yang Bang Densu tadi Kok maksud itu. nunjuknya ke sini sih? Enggak, ke saya aja, Pak. Iya. Biasa. Jangan ke situ, iya. Mau dicakar loh Tadi nanti. kan begitu. Belum beres tadi. Iya. Ini bisa dimemein loh nanti. Lanjut. Nah, kita di ideologi kedua ini masih jadi kebiasaan. Iya. Bahwa ngejelek-jelekin, black campaign, segala rupa kan, supaya orang benci. Supaya benci. Sehingga karena dia benci, dia cari alternatif gitu. Seolah-olah nyari yang salahnya paling dikit. Iya. Makanya saya bilang, kalau apa pembeda Kang Emil dengan yang lain? Saya bilang, saya punya pengalaman. Kalau Bapak Ibu di Jakarta pengen yang pengalamannya dunia global, saya 7 tahun di luar negeri, ke desain kota global. Kalau pengen spek gubernurnya pengalaman ngurus Jakarta, saya 7 tahun tim ahli gubernur, tim ahli Sutioso, tim ahli Fauzi Bowo. Kalau nyari spek gubernurnya yang pernah ngurus rakyat, ya saya kan 10 tahun ngurus rakyat kan. Nah, jadi tergantung. Nah, perspektifnya. Saya akan fokus di situ aja, bahwa saya ada pengalaman, Bapak Ibu, saya punya solusi, jumlahnya ada 70. Kalau cocok 5 tahun ke depan, ya pilihlah pasangan Ridho gitu. Oke, kita tanya dari orang terdekat biar fair ya, tapi jawabnya jujur ya. Oke. Karena di sini tempatnya keramat, kalau nggak jujur bahaya. Ibu ada warna. Iya, Ibu kan fair lah, pasti suami pasti bela lah, nggak mungkin nggak. Tapi kalau melihat kualitas suami, untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi wilayah DKJ ini, di mana ini lebih rumit lagi kan. Kelebihannya suami ada di mana? Gini, jadi saya tuh nikah sama Kang tuh 28 tahun. Dan saya tahu dia tipe seorang pejuang banget. Jadi dari dulu hidup kami tuh nggak pernah mudah loh. Itu yang namanya roda berputar dan wah kita dari nol banget ya. Kita waktu tuh di Amerika hampir 7 tahun segala macam itu. Itu tuh nggak mudah banget. Tapi saya selalu melihat dia tuh survive. Dia survival ya? Survival. Mode survivalnya jadi gitu, dia selalu menunjukkan bahwa dia harus bisa, harus survive, Saya harus nambahin baik dikit ya. hasilnya gitu. Kan dalam konteks pilkada ini, lawan pasti mencari poin-poin untuk ngebenci saya. Untuk ujungnya menunjukkan bahwa dia nggak capable, dia nggak layak jadi gubernur kan begitu. Kredibilitas. Itu kan tujuannya kan. Ya saya kan selalu menjawab dengan data. Ya, saya bilang maaf ya kalau saya dianggap seburuk itu, setidak mampu itu, setidak capable. Kenapa kepuasan publiknya 90%? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat tertinggi. Tinggi amat. Bisa di Google, ada 89, ada 90, ada 91, tapi rata-rata begitu. Kalau saya benar-benar dianggap nggak beres, nggak ini dan sebagainya, kenapa penghargaannya 555 dari dalam dan luar negeri untuk segala urusan yang saya sentuh kan begitu. Itu aja membalikan karena kalau orang berdebat tanpa data, nanti kisahnya kan kita berkilah ya. Jadi subjektif aja. Subjektif, karena lu jelek, enggak, gua bagus. Gimana ngitungnya? Maka saya kasih data. Ya udah, kamu kekeh bilang saya jelek dan tidak mampu, ya sudah saya kasih data. Nih baca. Ini kan nggak bohong. Gitu aja. Kekurangannya sekarang. Kekurangan. Harus fair ya. Tadi kan kelebihan pandangan dari Ibu Cinta. Kekurangan sebagai suami ini dan sebagai pemimpin yang Ibu lihat sekalian. Kurang transfer. Emang uang dipegang siapa sebenarnya? Mohon mau maaf ditransfer apa lagi ya? Mohon maaf semuanya ke sini dulu. Iya ya sama lah ya. Sama. Iya. Jadi kalau saya melihat bahwa ini akhir-akhir ini ya ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang tuh kurang rilis gitu. Kurang menikmati menurut saya itu. Jadi kayak sekarang tuh kayak ada beban. Kenapa? Bagaimana supaya bisa survive aja nih sampai tanggal 27 ini gimana caranya. Itu beda banget yang tadi saya bilang. Kalau dulu tuh kayak semangat banget. Kalau sekarang sangat berhati-hati tuh kelihatan banget. Jadi kalau dulu tuh kayak hati-hati ada, tapi sekarang tuh efek yang harus ditimbulkan daripada kehati-hatian itu dipikirkan banget gitu. Jadi nah itu yang jadi mungkin terlihatnya mungkin itu kaku. yang itu yang mungkin dilihat dari sama Bang Densu dan teman-teman semuanya ya. Mereka rata-rata bilang kok kenapa sih Kang Emil kok agak beda dari sebelumnya. Saya bilang ya itu karena harus berhati-hati gitu dalam melangkah karena tadi kita kan berada di satu situasi yang mungkin berbeda dari sebelumnya gitu ya. Kita juga masih ini langkah ini bener nggak sih gitu. Jadi
Seperti itu sih. Iya. Tapi kan kehati-hatian itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika kita tidak menyadari kan sebenarnya. Padahal sebenarnya poin-poin kuat dari seorang Kang Emil adalah fleksibilitas dia di dalam sosial media, dalam dia berkarya. Bener banget. Iya kan? Tolong bilangin. Ini saya bukan menasihati ya Kang Emil ya. Jadi saya pribadi, saya mendukung siapapun yang terbaik. Karena menurut saya siapapun yang menang tidak menjadi jaminan kalau kita belum melihat hasil kerjanya. Betul. Gitu kan? Saya pribadi, kalau Kang Emil, saya sebagai orang yang kenal melihat pribadi ya, personal, akan sangat menyayangkan nih kalau Kang Emil akhirnya terbebani gitu loh. Kita lebih pengen lihat Kang Emil yang lebih nyantai. Karena Kang Emil sering ngomong. Pernah ngomong sama saya Kang Emil. Ingat kata-kata Kang Emil, Ibu Kang Emil yang ngomong. Waktu di Bandung. Waktu main basket kalah. Enggak dong, jangan sombong. Lupa sombong. Itu mah ngalah. Waktu itu kan Kang Emil pernah bilang, ibunya Kang Emil bahwa intinya adalah masalah jabatan segala macam itu udah ada di ranahnya Allah. Betul. Iya kan? Artinya apapun yang Kang Emil lakukan itu pasti ada tujuan, tapi jangan sampai akhirnya Kang Emil terbebani oleh itu. Maksudnya pembelaan Kang Emil bagaimana? Asik. Lucu banget ya. Gila, siapa gua ngomong begini ya? Jadi gini ya Pak Ustadz ya. Pakai lu gua dong Pak. Coba dong Pak, sekali-kali lu gue dikit lah. Kayaknya dia masih berasa kasar. Jaksel banget. Jaksel. Orang di Twitter Jaksel sekarang. Jadi gini Bang Densu. Jadi poinnya gue ini lagi beradaptasi. dengan environment baru, gitu kan? Lucu banget. Which is not easy. Asik. Which is not easy ya. Kadang-kadang pagi-pagi ada panic attack, gitu Iya. malam seharian overwhelmed. Oke. Butuh channeling lah. Iya. Ke sesuatu. Nah, Sama healing ya. sama healing. Jadi, this is a process of adaptation. So kasih waktu adaptasi ya. Jadi poinnya gini, saya udah 3 hari nerima nasihat sama. Oh, Nah, kan berarti semua sama. Mohon maaf, saya Merasakan itu. tidak menasihati. Yang menasihati saya. Poinnya sama. Saya cuman ya udah. Tadinya kan maksud saya berhati-hati, Iya. mengurangi potensi penyesalan lah. percakapan yang tidak Iya, produktif. tidak Itulah produktif. kenapa saya nggak ngejawab komen kan. Iya. Maksudnya buat nurunin potensi salah tafsir. Iya. Tapi kalau ternyata mayoritas mengatakan ya be yourself kayak yang dulu lagi, ya udah. Setuju ya? Pulang dari sini ya saya gitu. Karena bagaimana ya? Menurut kita ya, semua kan Dalam sudah. bahasa Jaksel, please. Sorry ya, saya bisanya bahasa Makassar ya, Pak ya. Jadi menurut saya ya, siapa sih yang punya ide memutuskan Kang Emil ke Jakarta? Apakah dari keinginan pribadi atau dari penunjukan? Nah, gini, publik harus tahu, Bang Densu juga harus tahu bahwa fundamental dari demokrasi ini adalah keterwakilan. Sila keempat kan, permusyawaratan dalam perwakilan. Artinya wajah demokrasi kita itu partai. Kalau nggak ada partai, ya gimana kan? Makanya beliau masuk partai. Nah, saya di awal tahun masuk partai. Ketika saya masuk partai, semua keputusan politik saya tidak lagi 100% gimana Ridwan Kamil. Iya, betul. Tapi ada sekian persen pertimbangan partai. Paham ya? Nah, jadi ketika memutuskan di Jakarta, Partai Golkar itu nugasinya 2. Dikasih 2 surat saya tuh, Bang. Dikasih 2 surat. Ya, 1 tolong sosialisasikan di wilayahmu dulu namanya Jawa Barat. Nah, ini surat kedua, tolong sosialisasikan jika kamu dalam nanti perhitungan di akhir ternyata lebih cocok di Jakarta. Jadi selama sebelum keputusan itu, saya itu sosialisasi di 2 wilayah. Di Jabar iya, di Jakarta iya, gitu ya. Nah, detik-detik menjelang keputusan, berdialoglah kan, partai-partai koalisi itu yang dipimpin Pak Prabowo, yang namanya koalisi Kim itu. Gitu. Makanya kemarin ada pertemuan ya. Nah, dari situ Pak Prabowo bilang, dari golongan Kim ini siapa yang cocok di Jakarta. Saya bilang, Pak, saya kalau
mau tidak terlalu effort gitu ya, itu saya pasti Jawa Barat. Tapi kata Pak Prabowo, saya butuh kamu di Jakarta. Oh. Maka sekian persen pertimbangan pribadi sudah disampaikan. Tapi ketika rombongan koalisi mengatakan, dari Ridwan Kamil aja mewakili koalisi di Jakarta, saya kan harus mengikuti realita tadi. Kecuali saya bukan anggota partai, Bang. Kalau saya bukan anggota partai kan saya, ya gimana gue lah ya. Kira-kira. Sekarang nggak bisa setengahnya. Apa pertimbangannya Pak Prabowo? Satu, kamu arsitek, dia bilang. Jakarta problematiknya tata kota. Masa kota global kekumuhan banyak, tugas lu tuh. Nanti kalau kurang-kurang dibantu lah oleh saya sebagai presiden. Gitu ya. Oke Pak, 2, Giant Sea Wall. Bantu ya, Kang Emil kalau jadi gubernur, siapa? Nanti kalau jadi gubernur, pimpin ya gubernur-gubernur sepulau Jawa, karena Giant Sea Wall-nya itu ngatasin banjirnya itu dari Banten sampai ke Surabaya. Yang ketiga, saya mau bikin social housing, Kang Emil. Tolong bikinin rumah-rumah murah, perumahan buat Gen-Z yang nggak bisa tinggal di tengah kota kan. Saya bilang siapa? Kalau itu arahannya dan kalau itu keputusan koalisi. Nah, jadi ada alasan politis, ada alasan psikologis. Oke. Cuma worth it nggak Pak akhirnya ya? Setelah sepak terjang Bapak dan Ibu kemudian bergabung di politik, di mana kalau kita lihat sendiri kalian adalah keluarga yang sangat luar biasa, deket ya, dan berbagi kisah pribadi, termasuk saya juga turut berduka atas kejadian dulu. Itu kan membuat satu historikal yang luar biasa dari keluarga Pak Ridwan Kamil dan Ibu Cinta kan. Worth it nggak sih sebenarnya kemudian akhirnya, maaf ya Pak, di politik tuh ada istilahnya tumbal politik. Di mana akhirnya kita terjerumus di dalam satu kondisi di mana kita tidak bisa melarikan diri, tapi kita yang jadi nih tumbalnya di dalam. Saya yakin Ibu Bapak pasti mengerti hal itu. Itu resiko paling jelek yang bisa terjadi. Gini, tugas manusia itu berusaha. Menang kalah itu takdir. Oke. Jadi kita fokus di wilayah kita. Wilayah kita itu berusaha. Nanti masalah menang, ya kalah, tumbal, itu tafsir. Politik itu tafsir, Bang. Aku diem gini tafsir. Istriku pakai baju hijau, ditafsir. Ditaksir kalau ini. Dulu ditaksir. Nah, jadi itu poin utamanya bahwa apapun yang kami lakukan pasti ditafsir. Pertanyaan yang ketiga, ada nggak pemimpin yang disukai 100%? Ya nggak ada. Ada nggak pemimpin yang dibenci juga 100%? Ya nggak ada. Sebutkan semua presiden, ada lover, ada haters. Saya juga ada lover, haters. Yang penting kita meyakini kita bukan orang jahat. Kalau bahwa kita tidak disukai karena perbedaan selera atau keinginan wajar. Tapi yang penting kita tidak melanggar hukum. Apakah saya pernah melanggar hukum? Apakah melanggar syariat agama? Selama itu tidak dilakukan, kita yakini aja bahwa kita adalah orang baik yang berusaha memberikan perubahan, tapi tidak bisa memuaskan 100% orang kan. Muasin semua orang tuh di dunia ini suatu hal yang mustahil. Jadi tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa membenarkan kecuali diri sendiri. Jadi Ridwan Kamil ini nasihatin Kang Emil gitu. Ridwan Kamil ini bilang ke Kang Emil, Kang, you did great. Kang Emil, apa yang diharapkan dari Jakarta? Time to talk. Ya gini, kenapa slogannya Jakarta Baru? Karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Maka harus dipikir bersama, direimajinasi, dipikir ulang mau kemana. Bukan ibu kota lagi loh Bang. Hilang 30 triliun per tahun kan. Kira-kira gitu ya. Kenapa slogan keduanya Jakarta Maju? Misalnya Jakarta hanya kelasnya jagoan Indonesia. Mau dong kita Jakarta kelasnya jagoan Asia minimal kan. Nah, dua visi inilah yang akan kita hadirkan ya. Kita akan bikin pusat bisnis global supaya orang-orang tuh ngantor jangan ke Singapura, tapi ke Jakarta. Tapi ke Jakarta harus dibenerin dong infrastrukturnya, kualitas keamanannya. Dua, ekonomi kreatif. Karena Jakarta bukan kota pertanian, bukan kota industri kan. Makanya kita mau bikin Jakarta kota festival untuk ekonomi itu. Yang saya bilang 100 triliun per tahun, 140.000 lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ekonomi pariwisata global. Karena ada 2 juta orang Jakarta tiap weekend keluar dari Jakarta, buang duit 1 juta, udah 2 triliun. Karyain setahun udah 100 triliun, hilang. Karena weekend di Jakarta kemana?
orang turis tuh ya asing, catatannya di Jakarta tuh nginep cuma semalam. 3-4 malamnya pasti ke Bali, ke Bandung, ke tempat Karena nggak banyak yang nggak ada menarik. pilihan. Iya, Maksimal kelasnya tuh Ancol kan. Iya. Nah, makanya visi Ancolnya ketawa. juga. Iya, Ancolnya begitu doang. Tuh, Kembangin jadi dong, Pak. nah, Iya, makanya mohon maaf ya. saya mau bikin Padahal potensi itu. spesial economic zone. Iya, iya. Supaya ada wisata-wisata kelasnya udah kelas dunia. Iya, Pak. Ala Disneyland. Ini salah disebut. Saya Iya. bukan ngomongin mau bawa Disneyland. Iya. Saya mau membangun sebuah visi Iya. di mana pariwisatanya itu kelas dunia. Iya. Kalau di Dubai ada namanya Global Village Iya. gitu ya, kayak taman mini tapi negara-negara dunia. Iya. Kalau di Singapura ada Universal Studio, di Iya. Hong Kong ada Disney Sea, di Iya. Jepang. Kelas itu maksud saya, dan Iya. hanya bisa di utara. Iya, iya. Karena lahan dan tanah dan lautnya masih bisa dikonsepkan. Oke. Itulah Jakarta Baru, Jakarta Maju. Iya, iya. Tapi yang kelas bawah, Iya. ini saya urusin, sekolah digratisin kan. Iya, iya. Kita sembako murah, sebulan sekali kita bikin Transportasi. apa namanya pasar pameran Iya, ya, iya, iya. dan jualan gitu. Transportasi digratisin di 17 golongan. Iya. Zaman Pak Anies 15, saya tambahin 2 golongan baru. Iya, iya. Dan lain sebagainya. Jadi yang level bawah kita amankan, yang level atas global kita hadirkan. Iya, iya. Digabung tuh. Iya. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru beli baju. Pasangan Ridho nomor 1 siap membawa Jakarta Baru semakin maju. Oke, saya tidak kemakan, ya. Pokoknya, nih dari saya nih Pak ya, saya kan warga Jakarta juga nih. Ngomongnya udah Jakarta aja nih Bang. Mohon maaf nih Kang Emil, kalau nggak sesuai nih omongannya kalau kepilih ya, jangan marah kalau saya sikat ya. Iya, nggak masalah. Salaman dulu, saya wakilkan ya. Saya kasar nggak apa-apa nih, tapi saya nggak mau melanggar pasal ya. Cuman bahasa saya akan lebih tajam aja nggak apa-apa Nah, ya. Kenapa saya pede? Karena saya pernah melakukan Iya. semua yang saya pidatokan. Kadang-kadang gini ya, Kang ngomong kok ringan banget gitu ya, apa janji ini, janji itu. Saya bilang pidato paling gampang di dunia ini adalah pidato menyampaikan yang udah dikerjain. Iya. Mobil curhat udah dikerjain, dokter keliling udah dikerjain, bikin car free night udah dikerjain. Ibarat nih ya. Nah, bikin pusat bisnis ala SCBD udah pernah kan sebagai arsitek. Jadi saya meyakini saya bisa karena ada pengalaman itu. Makanya mudah-mudahan warga Jakarta melihat semua program kan bagus-bagus Bang. Nomor 1, 2, 3 so nggak ada yang jelek, semua bagus. Pembedanya kami pernah melakukan dan punya pengalaman ekstra itu aja. Kalau itu dianggap oke, relevan, ya mudah-mudahan cocoknya ke kami. Tapi kita coba tanya pandangan subjektifnya terhadap 3 tokoh ini ya, yang kita sudah siapkan ya. Jadi ada satu kata nggak untuk Pak Dharma, Kun, Wardana? Pak Dharma dan Pak Kun ini fokus pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya semua kampanyenya selalu pakai kata adab. Menurut saya bagus. Karena membalikan semua urusan ke fundamental alasan kita hidup bermasyarakat apa? Ya adab lah ya. Kira-kira begitu. Tapi kira-kira kan udah lihat nih visi misinya. Kuat nggak visi misinya? Bagus, cuman kalau detil-detilan pasangan kami. Jadi saya suka. Fair. Kan nggak bisa hanya kalimat-kalimat yang sifatnya normatif ya. Iya. Harus diturunkan kepada jadi apa, berapa lama, KPI-nya apa. Lebih detail lah. Pramono Ranokarno. Mas Pram tuh guru saya. Saya itu sebenarnya banyak orang nggak tahu ya. Saya tuh tiap 6 bulan sekali saya mampir ke kantor Mas Pram. Mas Pram, mohon petunjuk buat juniornya gimana? Kang, udah oke di sini, belum di situ. Jadi sekarang itu pesilat lawan guru silat. Jadi agak kagok. Jadi kagok ya? Makanya unik kan? Iya. Tapi ada rasa nggak enakan juga ya pasti ya? Ada ya. Makanya kalau debat-debat tuh suka, ditanyain jangan. Iya. Ada pergulatan itu. Ada pergulatan ya. Tapi secara kualitas. Karena secara pribadi saya nggak suka ofensif. Gitu. Iya. Kelihatan lah. Kalau dibilang ada istilah orang akan nyerangnya dengan kalimat main aman. Nah gini, waktu debat, tadi saya kan berharap kita itu ditanya itu apa sih visi buat ke depan. Tapi kan dibahas tentang masa lalu saya wali kota, tentang ini. Ya sudah, kalau itu memang polanya, makanya di debat kedua saya nanya ke Bang Rano kan kira-kira.
Kita tutup dengan pesan dari Ibu Cinta untuk suami tersayang. Kasih pesan yang serius dan mendalam. Ya, kalau pesan dari saya sih sebetulnya sama seperti dulu ya. Naikkan skincare anggaran. Lagi problem Itu skincare. ya, tahu lagi rame ya. Iya, tolong Bu dibantu. Mudah-mudahan beres ya itu. Iya. Tapi kalau untuk Kang Emil secara khusus sih saya pengen tetap luruskan niat deh. Karena dulu saya ini termasuk yang paling terakhir yang mengatakan bahwa oke, Kang Emil maju deh jadi wali kota gitu. Masuk ke politik tuh itu saya terakhir. Jadi mungkin semua teman-temannya udah mendukung gitu ya. Itu kan banyak yang mendukung itu dari komunitas dan segala macam. Itu saya terakhir sama ibunya yang agak sulit untuk diyakinkan. Tapi kemudian saya meyakini karena Kang Emil ini kan cerita panjang lebar kali ini kan dosen nih, mantan dosen. Jadi dia tuh kalau menyampaikan tuh enak banget. Aku jadi jelas gitu. Nah, dia sampaikan terkait dengan bahwa politik itu adalah sebuah kendaraan untuk kebaikan bersama. Bahwa kalau mau membuat perubahan tuh harus dari dalam. Sulit kalau dari luar kita mau demo apa itu sulit. Harus dari dalam. Dan itulah kenapa kemudian hadir perubahan-perubahan ini gitu ya. Nah, jadi saya sih itu aja sih. Saya pengen tetap sama niat awal. Kenapa saya mendukung? Kan kita udah biasa beda ya. Ini dulu senangnya Liverpool, saya MU, anak saya yang meninggal itu Ariel tuh senang Arsenal, kita udah biasa banget berbeda pandangan. Tapi saya pengen untuk satu ini tujuan utama tetap harus niatnya lurus gitu ya untuk tadi karena dia bilang sama saya dia ingin melakukan perubahan ke arah kebaikan gitu ya untuk kesejahteraan warga, ya udah itu aja. Jadi fokus ke situ. Jadi jangan kemudian nanti keganggu untuk urusan-urusan lain. Iya. Siap yang mulia, siap. Itu dia. Kan saya warga biasa sekarang. Iya. Tapi Saya anggota DPR, jadi rumah saya manggil yang terhormat. kaku lah. Bukan. Cuman gini ya, saya ada pengen banget sama Bang Densu dan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi menjadi seorang Ridwan Kamil itu nggak mudah. Dan saya pengen bahwa Kang Emil itu nggak berubah, maka saya pengen teman-teman juga ngasih tahu kalau seandainya Kang Emil melakukan kesalahan. Dalam pengalaman saya sama Kang Emil, dia tuh orang yang dengar banget. Dia itu tadi ya, kadang-kadang dia sambil main HP atau sambil nonton atau sambil apa gitu, tapi itu dengar banget. Peka berarti. Dia peka dan dia kadang-kadang dia mencerna gitu apa yang kita sampaikan. Seolah-olah nggak peduli, tapi itu ternyata dia melakukan itu. Nah, jadi dia nggak anti kritik gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, wah ini kenapa sih kok agak belak-belak ya, langsung aja. Kayak gitu tuh kalau orang lagi cerita tentang dia sosok kayak. Nah itu, tapi itu tuh asli itu tuh dia dengar. Ini aku pengalamannya tuh kayak nggak mau diomongin tapi seneng juga gitu loh. Misalnya gimana? Jadi tuh harus. Salah Bang aku tuh. Coba wajahnya. Ekspresinya Kang Emil itu lucu, maksudnya kayak lagi cerita satu sisi dipuji tuh kayak gitu loh. Nyadar gak sih Kang Emil kalau kayak gitu? Gak pernah lihat diri sendiri emang di kamera? Gak pernah ya? Ya udahlah kalau begitu kita tutup ini dengan pinjam dulu 100 ya kalau boleh, saya punya masalah di situ ya. Oh, bisa.